Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak dari El Nino. Adapun langkah yang dilakukan yakni pemadaman dan teknik modifikasi cuaca hingga penegakan hukum. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta menyebutkan pemerintah telah menyiapkan langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino. Siti Nurbaya menegaskan sejak tanggal 28 September 2023 pemerintah telah berupaya keras melakukan pemadaman dan teknik modifikasi cuaca di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla seperti wilayah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta melakukan monitoring di wilayah Riau. Tak hanya itu, pemerintah turut memperkuat langkah dengan melakukan penegakan hukum. Hingga saat ini sudah ada nama-nama perusahaan asing yang menjadi tersangka dari kasus kebakaran hutan, seperti dari Singapura dan Malaysia. Hingga tanggal 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas, dengan peluang titik api sebesar 80%. Sementara tercatat telah ada 267.000 hektar area yang sudah terbakar dan diperkirakan masih akan bertambah. Sumatera Selatan dan Jambi menjadi prioritas. Kenapa? Karena kalau dari peluang angin ada potensi untuk nyebrang, tapi belum nyebrang. Mudah-mudahan tidak nyebrang. Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hotspot, kalau lihat datanya, citra satelitnya di sana juga ada juga begitu. Ini ada gambarnya ya dari satelitnya ya. Nanti kalau perlu saya di WA aja, nanti saya kirim. Langkah lain juga tadi dilaporkan oleh Pak Kapolri, penegakan hukum, sudah ada penetapan tersangka dan lain-lain. Dari KLHK sendiri sudah ada 144 perusahaan yang mendapatkan peringatan dan sudah ada 23 perusahaan yang disegel pada areal yang terbakarnya, antara lain di Kalbar, Kalteng, dan Sumsel. Dengan PMA yang berasal dari Singapura juga ada, Malaysia juga ada. Di kesempatan yang sama, Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan pihaknya telah melakukan operasi darat dan juga udara dalam mengatasi karhutla. Sebanyak 35 helikopter yang terdiri dari 13 helikopter patroli dan 22 helikopter waterbombing juga telah dikerahkan di daerah prioritas karhutla. Terkait dengan teknologi modifikasi cuaca, BNPB telah melakukan sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kg. Kemudian untuk operasi udara, kita kerahkan sejumlah 35 heli, yaitu 13 heli patroli dan 22 heli waterbombing. Kenapa hanya 35? Ini sudah dikerahkan dari seluruh Indonesia. Jadi seluruh Indonesia yang ada heli waterbombing dan patroli, ini sudah dikerahkan semua, jumlahnya ada 35 heli. Diatur strateginya sedemikian rupa, mana daerah-daerah yang kebakarannya besar, ke arah sanalah heli waterbombing diarahkan. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan musim hujan baru akan dimulai pada bulan November mendatang. Hal itu terjadi karena adanya angin monsun dari arah Asia yang mulai masuk ke Indonesia yang menjadi penyebab turunnya hujan di kurun waktu tersebut. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan transisi musim kemarau menuju musim hujan baru dimulai pada bulan November mendatang. Ia menjelaskan hal tersebut terlihat berdasarkan pantauan data satelit terkini, di mana puncak musim kemarau yang sebelumnya diprediksi terjadi September, nyatanya masih berlangsung hingga akhir Oktober. Meski begitu, fenomena cuaca El Nino masih berlangsung diprediksi sampai akhir tahun karena adanya angin monsun dari arah Asia yang mulai masuk Indonesia pada November, menjadi penyebab hujan diperkirakan bisa turun pada waktu tersebut, sehingga diharapkan musim kemarau secara bertahap akan berkurang. Fenomena El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga akhir tahun dan baru melemah pada bulan Februari hingga Maret mendatang. Oleh karena itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak memicu hal-hal yang dapat mengakibatkan kebakaran karena puncak kemarau kering masih berlangsung selama Oktober. Angin monsun dari arah Asia sudah masuk ya, ini mulai November. Jadi kita akan insya Allah mulai turun hujan
di bulan November, artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan, sehingga diharapkan kemarau kering itu insya Allah berakhir secara bertahap. Ada yang sebelum November, tapi sebagian besar mulai November. Ada yang lebih mundur lagi. Dan untuk itu masyarakat dimohon selama bulan Oktober ini kondisinya masih kering, maka tidak dibakar pun bisa terbakar. Jadi jangan mencoba-coba untuk atau dengan sengaja atau tidak sengaja untuk mengakibatkan nyala api, karena pemadamannya akan sulit untuk dilakukan. Informasi lainnya pemirsa, DPR Republik Indonesia telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang dalam rapat paripurna ke-7 masa sidang pertama tahun 2023-2024. Menteri PPN Bappenas Suharto Monoarfa berharap Undang-Undang IKN dapat mewujudkan pemerataan pembangunan nasional. Dan selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa menyampaikan rasa syukur atas disahkannya rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menjadi undang-undang. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024 Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. Dalam laporannya, Menteri Suharto mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara menempatkan Indonesia di posisi strategis global. Menurutnya, IKN Nusantara menjadi mesin penggerak perekonomian baru Indonesia dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik. Dengan demikian, segala bentuk pembangunan dan transformasi harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, yang dimana salah satunya melalui pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan. Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan salah satu strategi untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata melalui transformasi orientasi pembangunan yang Indonesia sentris. Ibu Kota Nusantara akan menjadi mesin penggerak perekonomian baru di Indonesia dan menjadi pemicu penguatan rantai nilai domestik. Pembangunan Ibu Kota Nusantara menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi, dan inovasi teknologi. Untuk memastikan perubahan Undang-Undang IKN efektif dan mampu untuk mendorong kegiatan persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintah atau 4P, 9 pokok perubahan penting Undang-Undang IKN diajukan oleh pemerintah. Perubahan tersebut meliputi penguatan kewenangan otorita Ibu Kota Nusantara, pertanahan, pengelolaan anggaran dan barang, pengisian jabatan pemimpin tinggi pertama, dukungan penyelenggaraan perumahan, batas wilayah, tata ruang, pengawasan, pemantauan dan peninjauan oleh DPR dan jaminan keberlanjutan. Menteri Monoarfa juga menyampaikan selama proses penyusunan rancangan undang-undang tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan berbagai forum dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat. Presiden Joko Widodo menyiapkan insentif dan berbagai fasilitas untuk aparatur sipil negara yang pindah ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah dinas, pemerintah juga akan menyiapkan biaya pindah untuk keluarga ASN serta tunjangan. Pemerintah menyiapkan skema dan mekanisme pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara dengan cermat. Berdasarkan informasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa pada Juli 2024 akan ada 1.800 aparatur sipil negara yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Terkait kebijakan tersebut, Presiden Joko Widodo memastikan telah menyiapkan sejumlah insentif dan fasilitas untuk ASN agar tidak ada kendala saat pemindahan ke IKN. Ini adalah masa depan baru. Dan sudah disiapkan insentif. Kalau nggak ada ini, alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada rumah tapak maupun rumah apartemen. Biaya pindah juga diberikan suami istri plus anak. Ada tunjangan kemahalan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
Presiden menegaskan bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara untuk mewujudkan Indonesia sentris agar pemerataan ekonomi tidak lagi bertumbuh di Pulau Jawa. Menurutnya, Pulau Jawa sudah dihuni oleh 56% penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 280 juta jiwa. Artinya 150 juta penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Presiden menilai daya dukung di Pulau Jawa untuk menampung penduduk sudah tidak kuat lagi, serta pemerataan pembangunan harus digeser ke Kalimantan Timur. Untuk memulainya diperlukan pemindahan ASN pemerintah pusat ke Kalimantan Timur sehingga menjadi Indonesia sentris. Memang butuh jiwa pionir. Dulu ditempatkan di luar Jawa saat zaman-zaman dulu kan juga biasa saja. Sekarang kok jadi agak rumit gitu. Kelihatannya kok agak rumit gitu. Tapi kalau nanti sudah ditunjuk bapak pindah, ibu pindah. Moga-moga semuanya selesai. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda berdialog mengenai sekolah bukan tempat untuk perundungan anak sesaat lagi.